Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan menjelaskan tentang materi mitigasi dan adaptasi bencana alam menggunakan media audiovisual dan media gambar. Mitigasi bencana alam. Mitigasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana alam. Mitigasi meliputi beberapa kegiatan berikut ini. 1. Menerbitkan peta wilayah rawan bencana. 2. Memasang rambu-rambu peringatan bahaya dan larangan di wilayah rawan bencana. 3. Mengembangkan sumber daya alam satuan pelaksana. 4. Mengadakan pelatihan penanggulangan bencana kepada warga di wilayah rawan bencana. 5. Mengadakan penyuluhan atas upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat di wilayah rawan bencana. 6. Menyiapkan tempat penampungan sementara di jalur-jalur evakuasi jika bencana terjadi. 7. Memindahkan masyarakat yang tinggal di wilayah bencana ke tempat yang aman. Jenis dan karakteristik bencana alam. 1. Jenis bencana alam. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, A. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. B. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang terjadi antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. C. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Karakteristik bencana alam. Bencana gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran di tanah yang disebabkan oleh pergerakan permukaan bumi. Epicentrum adalah titik di permukaan bumi, tepat di mana pusat gempa terjadi. Hipocentrum berada jauh dalam tanah di tempat batuan pecah dan bergerak untuk pertama kali. Jenis gempa bumi. Yang pertama ada gempa bumi vulkanik, di mana gempa bumi vulkanik adalah getaran kuat akibat kegiatan gunung berapi. Yang kedua ada gempa bumi tektonik, di mana gempa bumi tektonik adalah getaran kuat yang diakibatkan oleh patahan bumi karena pergeseran lempeng samudra atau lempeng bumi. Adapun tanda-tanda akan terjadinya bencana gempa bumi adalah yang pertama, gempa bumi dirasakan jika berada di dalam bangunan, di mana semua benda yang tergantung bergoyang dan berjatuhan. Misalnya lampu gantung, figura, jam dinding, lukisan, dan lain-lain. Semua benda yang berdiri dan terletak di atas meja akan bergeser dan berjatuhan. Misalnya TV, radio, jam, dan alat makanan ataupun barang-barang lainnya. Yang kedua, tanda gempa yang jika dirasakan berada di luar bangunan, seperti pohon, listrik, dan lampu jalan, jembatan, serta gedung bergetar. Bahkan jika terjadi getaran sangat kuat akan mengakibatkan tumbang dan roboh. Retakan atau rekehan ini akan terlihat jelas pada permukaan tanah, dinding, bangunan, dan juga jembatan. Bencana alam tsunami. Tsunami adalah gelombang laut yang sangat besar yang diakibatkan oleh gempa bumi yang sangat kuat dan sumber gempanya berasal dari dasar laut dengan kedalaman pusat gempa kurang dari 30 km. Bencana alam banjir. Tanda-tanda bencana banjir. 1. Terjadinya hujan dengan intensitas curah hujan yang tinggi tanpa disertai dengan proses infiltrasi atau penyerapan yang baik. 2. Air melebihi batas sempadan sungai sehingga meluap dan menggenangi daerah sekitarnya. 3. Air yang jatuh ke permukaan tidak dapat mengalir dengan baik. 4. Tergenangnya air akibat tidak mampunya air yang ada melakukan infiltrasi karena kurangnya fungsi vegetasi sebagai penyerap atau penyimpan cadangan air. Gelombang pasang adalah gelombang air laut yang melebihi batas normal dan dapat menimbulkan bahaya baik di lautan maupun di darat, terutama daerah pinggir pantai. Umumnya, gelombang pasang terjadi karena adanya angin kencang atau topan, perubahan cuaca yang sangat cepat, dan karena ada pengaruh dari gravitasi bulan maupun matahari.
Tanda-tanda suatu gunung api akan meletus adalah sebagai berikut. Yang pertama, gempa vulkanik. Yang kedua, munculnya gas-gas vulkanik. Yang ketiga, adanya perubahan bentuk deformasi gunung api. Yang keempat, naiknya suhu sekitar kawah. Bencana alam tanah longsor. Tanda-tanda sebelum terjadinya tanah longsor. Yang pertama, runtuh atau jatuhnya lapisan tanah pada tepian tebing dan tumbangnya pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Yang kedua, pada saat terjadi hujan, air yang mengalir akan terlihat berwarna keruh karena membawa material tanah. Yang ketiga, biasanya terdengar suara gemuruh karena adanya gempa runtuhan di daerah longsor. Yang keempat, munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Yang kelima, biasanya terjadi setelah hujan. Yang keenam, munculnya mata air bari secara tiba-tiba. Dan yang terakhir, poin yang ketujuh, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Upaya pengurangan resiko bencana gempa bumi. Upaya pengurangan resiko sebelum terjadinya gempa bumi antara lain yang pertama, mengenal apa yang disebut gempa bumi. Yang kedua, perhatikan letak pintu, elevator, dan tangga darurat. Jika terjadi gempa, Anda sudah mengetahui tempat berlindung yang paling aman. Yang ketiga, belajar melakukan P3K. Yang keempat, belajar menggunakan pemadam kebakaran. Yang kelima, mencatat nomor telepon penting yang dapat dihubungi pada saat terjadi gempa bumi. Yang keenam, perabotan, lemari, kabinet, dan lain-lain diatur menempel pada dinding, dipaku atau diikat dan lain-lain untuk menghindari jatuh, roboh, bergeser pada saat terjadi gempa bumi. Yang ketujuh, menyimpan bahan yang mudah terbakar pada tempat yang tidak mudah pecah agar terhindar dari kebakaran. Yang kedelapan, selalu matikan air, gas, dan listrik jika tidak digunakan. Yang kesembilan, penyebab celaka yang paling banyak pada saat gempa bumi yaitu akibat kejatuhan material. Yang kesepuluh, alat yang harus ada di setiap tempat yaitu kotak P3K, yaitu senter atau lampu, baterai, radio, makanan, suplemen, dan air. Upaya pengurangan resiko bencana tsunami. Secara fisik, tindakan mitigasi tsunami dapat dilakukan dengan membuat penghalang atau peredam gelombang. Peredam gelombang secara alami dapat dilakukan dengan membangun kawasan penyangga atau buffer zone di kawasan pesisir dengan vegetasi pantai seperti hutan pantai atau mangrove. Pembangunan sistem peringatan dini merupakan salah satu tindakan mitigasi yang sangat penting untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat tsunami agar berjalan secara efektif. Peringatan dini perlu dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Upaya pengurangan resiko bencana letusan gunung api. Upaya pengurangan resiko yang harus dilakukan pada saat terjadi gunung api. Yang pertama, hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Yang kedua, di tempat terbuka, lindungi diri Anda dari abu letusan dan awan panas. Yang ketiga, persiapkan diri untuk kemungkinan bencana susulan. Yang keempat, kenakan pakaian yang melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, topi, dan lainnya. Selanjutnya, upaya pengurangan resiko bencana tanah longsor. Upaya pencegahan untuk mengurangi dampak bencana tanah longsor antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kenali daerah tempat tinggal kita agar jika ada ciri-ciri daerah rawan tanah longsor bisa kita hindari. Yang kedua, perbaiki tata air dan tata guna lahan daerah lereng. Yang ketiga, tanami daerah lereng dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam akar tunggang. Yang keempat, menutupi retakan yang timbul pada tebing dengan bahan tanah liat untuk mencegah air masuk ke dalam tanah. Lembagaan Penanggulangan Bencana Alam. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Tugas BNPB 1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara. 2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat. 4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap bulan sekali dalam kondisi normal
dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana. 5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan atau bantuan nasional dan internasional. 6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran, pendapat dan belanja negara atau APBN. 7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Menyusun pedoman pembentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Fungsi BNPB. 1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien. 2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 merumuskan hak masyarakat dalam penanggulangan bencana sebagai berikut. A. Mendapatkan pelindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana. B. Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. C. Mendapatkan informasi secara tertulis dan atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana. D. Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial. E. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya. F. Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana. Demikian penjelasan kelompok kami mengenai mitigasi dan adaptasi bencana alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.